Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan penggunaan pada ID. Tapi sebelum saya mendemonstrasikan, saya ingin menyampaikan gambaran singkat tentang apa itu pada ID dan gambaran proses kerja pada ID itu sendiri. Jadi pada ID ini merupakan singkatan dari pensertifikatan aset daerah dan integrasi data informasi yang merupakan aplikasi pengelola aset daerah yang berfokus pada pengusulan pensertifikatan tanah aset daerah. Jadi pada ID ini merupakan aplikasi berbasis web yang artinya untuk dapat mengakses pada ID ini harus menggunakan browser, dan saya sangat rekomendasikan untuk menggunakan browser yang terinstal pada komputer. Dan selanjutnya OPD dapat mengusulkan tanahnya untuk disertifikatkan menggunakan pada ID dengan melengkapi dua hal. Yang pertama, informasi dari tanah itu sendiri, kemudian melengkapi dokumen-dokumen persyaratan yang merupakan dari syarat Badan Pertanahan Nasional. Berikut pembagian peran pada sistem pada ID. Terdapat dua peran. Yang pertama OPD pengusul. OPD pengusul merupakan aktor yang berperan untuk mengusulkan tanahnya untuk disertifikatkan. Kemudian selanjutnya ada tim verifikator dari Dinas Pertanahan yang akan verifikasi dokumen-dokumen persyaratan yang telah diusulkan tadi. Berikut gambaran umum pada ID. Jadi OPD pengusul bertugas untuk menginputkan aset tanah yang ingin diusulkan, kemudian mengunggah dokumen persyaratan yang tadi saya sampaikan, kemudian melakukan monitoring progres melalui pada ID. Jadi setelah diusulkan masuk ke tahap verifikator, yaitu dari tim Dinas Pertanahan bertugas nanti untuk memverifikasi dokumen-dokumen yang telah diajukan tadi oleh OPD pengusul, kemudian melakukan catatan-catatan perbaikan ketika ada persyaratan yang kurang dapat dipenuhi, kemudian akan melakukan koordinasi progres melalui pada ID. Jadi setelah aset tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat untuk disertifikatkan dengan beberapa syarat-syarat yang sudah dipenuhi tadi, maka akan dilanjutkan ke proses sertifikasi manual ke ATR BPN. Oke, tahap selanjutnya saya akan mencoba mendemonstrasikan penggunaan aplikasi pada ID. Untuk mengakses pada ID ini bisa menggunakan URL berikut dan kemudian memasukkan email dan password yang didapatkan sebelumnya. Kemudian klik tombol masuk. Oke, pada tahap pertama selanjutnya kita mencoba mengisi profil OPD. Berikut tampil seperti identitas unit, informasi kontak, informasi pimpinan. Saya harap informasi-informasi yang tampil di sini harus dilengkapi karena akan digunakan pada saat proses pencetakan dokumen-dokumen persyaratan. Ketika informasinya sudah dipenuhi, bisa menyimpannya melalui simpan perubahan. Oke, setelah proses penyimpanan berhasil, sekarang selanjutnya kita lanjut ke proses penambahan pengajuan pensertifikatan dengan mengakses halaman daftar pengajuan. Kemudian klik tambah pengajuan. Oke, sekarang tahap pertama pada tambah pengajuan pensertifikatan kita harus memilih asetnya. Jadi untuk memilih asetnya bisa melalui klik untuk memilih aset KIP A. Kemudian saya coba memfilternya berdasarkan dinas karena aset yang saya akan rencana sertifikatkan yang merupakan aset dari Dinas Pertanahan, saya coba filter berdasarkan Dinas Pertanahan. Oke, selanjutnya saya akan mencari aset saya yang berada di Kecamatan Panakukang. Kemudian filter lagi berdasarkan kelurahan Sinrijala. Oke, berikut hasil filternya tampil.
aset saya yang berada di Kecamatan Panakukang dan Kelurahan Sindrijala. Jadi untuk memilih aset tersebut bisa klik tombol bulat berikut dan memilih tombol pilih aset. Oke, selanjutnya telah tampil informasi tanahnya. Sekarang kita lengkapi mulai dari informasi RT-nya. Saya ketik 005 dan RW-nya 002, kemudian di bagian kelurahan saya ketik Sindrijala. Jadi tugas selanjutnya yaitu detail tanah. Jadi pada NIB bisa diberikan tanda kurang saja, kemudian luas tanah ini merupakan informasi yang berdasarkan kit A, bisa disesuaikan, begitupun dengan tahun kuasa, contoh saya kuasai di tahun 2023. Oke, selanjutnya pada peruntukan bisa disesuaikan dengan peruntukannya. Tujuan dari pensertifikatan, anggaplah saya ketik kantor dinas pertanahan. Kemudian di kelas tanah bisa diberikan tanda kurang saja, nomor kohir, nomor persil, begitupun juga. Oke. Tahap selanjutnya yaitu pemasangan titik batas-batas. Jadi tahap ini tahap yang sangat penting untuk mencari asetnya bisa melalui menu inputan cari lokasi di peta. Contoh saya cari Sindrijala, Kelurahan Sindrijala. Oke. Sekarang saya sudah berada di Kelurahan Sindrijala, saya coba mencari aset saya. Kalau kurang jelas, bisa klik tombol berikut ini untuk menampilkan berdasarkan Google Satelit. Nih. Oke, sekarang saya ingin menambahkan titik pada bidang yang saya ingin sertifikatkan. Contoh, kita mulai dengan mulai menggambar, klik di tombol ujungnya, ujung bidang tanahnya, titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat. Jadi setelah penambahan titik sudah dinyatakan sudah sesuai, bisa klik tombol selesai. Oke. Sekarang sudah tampil batas-batasnya, sekarang kita melengkapi batas-batasnya. Oke, di sebelah utara saya coba ketik Jalan Urip Sumoharjo. Oke, selanjutnya di sebelah timur saya beri Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Sebelah selatan rumah milik Bapak Insinyur Khairuddin, dan di sebelah barat saya coba berikan lorong. Oke. Sekarang sudah tampil labelnya berdasarkan input yang ada pada sini, pada berikut ini. Kemudian label ini bisa diputar posisinya dengan mengklik labelnya dan bisa digeser-geser. Oke. Jika penambahan titik dan pemasangan label-labelnya sudah sesuai dan informasi lainnya sudah sesuai juga, bisa menyimpannya melalui simpan pengajuan. Oke, di sini ada pesan berhasil, berarti pengajuan kita sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan melengkapi berkas-berkasnya. Oke, setelah menginputkan daftar pengajuan, selanjutnya melengkapi berkas-berkas persyaratan. Jadi untuk melengkapi berkasnya bisa melalui lengkapi berkas, tombol lengkapi berkasnya. Jadi berikut halaman pengajuan detail, berikut dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di fitur pengajuan detail terdapat fitur yang mampu otomatis membuat dokumen sporadik secara otomatis
begitupun surat pernyataan batas-batas dan surat pernyataan tidak sengketa. Jadi, oke, saya contohkan pada dokumen sporadik, saya mencoba membuat dengan mengklik tombol generate draft sporadik. Oke, kita masukkan saksi-saksinya. Anggaplah saksi pertamanya adalah saksi 1. Kemudian umurnya 45 tahun, pekerjaannya sebagai ASN, alamatnya Jalan Saksi 1, nama saksi 2 yaitu saksi 2, umur 38 tahun, pekerjaan ASN, alamat lengkap yaitu Jalan Saksi 2. Oke, pada jabatan bisa memasukkan informasi lurahnya, lurah setempat. Contoh saya kasih di sini, beri Lurah Sinri Jala. Nama lengkapnya yaitu Haji Andi Haslinda SE.MSI. Oke, pangkatnya pembina garing IV. NIP-nya 1971 07 10 1990 03 2002. Oke, kalau sudah dinyatakan lengkap, bisa klik tombol simpan dan generate. Setelah berhasil, sistem pada ID otomatis akan membuatkan dokumen sporadiknya dalam berbentuk PDF dan file Word. Jadi untuk mencoba melihatnya bisa klik tombol PDF, download PDF. Berikut dokumen sporadik yang otomatis dibuatkan dari sistem. Berikut informasi yang kita buat sebelumnya, mulai dari tahun, luas, dan alamatnya, dan serta batas-batasnya. Dan berikut juga saksi-saksinya. Oke, selanjutnya anggaplah kita coba cetak. Kemudian setelah melengkapi tanda tangannya, saya akan mencoba untuk menguploadnya. Anggaplah saya sudah melengkapi tanda tangannya dan lanjut ke proses upload. Oke, saya coba upload tadi dokumen tadi. Oke, ini sporadiknya, anggaplah sporadiknya. Open. Oke, berhasil. Jadi tugas yang sebelumnya akan hilang. Jadi kita lanjut ke tahap surat pernyataan batas-batas. Oke, kita klik generate surat batas. Kita masukkan lurah setempat. Lurah Sinri Jala. Namanya Haji Andi Haslinda. Oke. Pangkatnya pembina garing NIP-nya 1970 71 071 01 99 003 202. Oke. Kemudian klik tombol simpan dan generate. Jadi otomatis sistem akan membuatkan dokumen surat pernyataan batas-batasnya, dan untuk melihatnya bisa klik tombol download PDF. Ini berikut dokumennya yang otomatis dibuatkan oleh sistem dan peta titiknya yang tadi sebelumnya dibuat.
Oke, saya coba simpan tadi. Saya coba simpan. Anggaplah saya sudah print. Kemudian saya melengkapi tanda tangannya, kemudian mengupload dokumennya. Anggaplah saya surat batas draft. Saya upload. Ya, proses tugas-tugasnya sudah hilang sebagian. Selanjutnya itu surat pernyataan tidak sengketa. Oke, kita buat lagi surat pernyataan tidak sengketa dengan klik generate surat sengketa. Kita coba masukkan lurah setempat, Lurah Sindrijala. Namanya Oke, selanjutnya kita klik tombol simpan dan generate. Oke, sistem akan membuatkan dokumennya secara otomatis. Untuk review bisa klik tombol download PDF. Berikut dokumennya. Anggaplah saya coba simpan untuk diupload. Oke, jadi di sini terdapat tombol download docs yang merupakan file Word. Bisa diklik untuk mendownloadnya, jadi bisa diedit, bisa disesuaikan jika ada yang ingin disesuaikan. Oke, saya coba upload di sini surat sengketa, saya pilih open dan kemudian menampilkan pesan berhasil. Selanjutnya yaitu melakukan upload KIP A. Jadi saya sudah menyiapkan contoh dokumen KIP A, KTP Lurah, KTP Batas, PB Batas, dan foto titik koordinat. Saya coba untuk menguploadnya. Oke, untuk upload KIP A bisa melalui tombol ini. Anggaplah KIP A, saya upload KIP A, open, berhasil. Kemudian KTP Lurah, KTP Batas, PBB Batas, dan foto titik koordinat. Oke, sekarang tugasnya sudah selesai, sudah tidak ada yang tampil, dan jika tugasnya sudah tidak ada, maka otomatis akan muncul tombol kirim pengajuan. Jadi, ketika mengklik tombol kirim pengajuan, proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim verifikasi Dinas Pertanahan. Oke, kita klik kirim pengajuan. Jadi, proses berhasil. Sekarang sisa menunggu verifikasi dari tim Dinas Pertanahan. Jadi itulah tadi proses pengajuan pensertifikatan, mulai dari menginput profil OPD, kemudian mengajukan pensertifikatan dan melengkapi berkas-berkas persyaratannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.